Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kambing. Kita akan bicara masalah kambing. Maksudnya bisnis kambing dan prospeknya ya bisnis kambing. Uh, di samping saya ada Mas Bima. Sudah berapa tahun Mas berteman dengan kambing? Berteman sih jalan kelima ini Pak. Sudah 5 tahun bisnis kambing. Saya sedikit ya, nanti ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira dalam sebulan omset berapa, Mas? Kalau dihitung rata-rata itu misalkan 100 juta, 200 juta atau berapa gitu, kira-kira aja. Kalau untuk hari-hari biasa sih kisaran 70-an Pak. 70 juta? 70 juta sebulan. Bukan duit kecil bro, sis. 70 juta satu bulan ya. Jadi jangan lihat bahwa jadi peternak itu duitnya cuannya kecil 70 juta. Jadi kalau bisnis kan selalu ya Mas ya. Benar Pak. Selalu kira-kira marginnya berapa? Kan biasanya kalau yang disebut bagus itu sebut 70 juta. Marginnya itu dipotong rumput, tukang dan lain-lain. Kira-kira berapa persen tuh Mas dari omset itu? Untuk bulan-bulan biasa sih marginnya nggak terlalu besar sih Pak. Bersih, karena operasionalnya juga agak tinggi Pak. Ya. Cari rumput agak susah atau gimana? Atau ada pakan lain? Pakan tambahan ada, cuman pakan utamanya tetap rumput. Itu rumput ya. Kira-kira margin di angka berapa? Ada 20 atau 30? Margin sih enggak. Ya rata-rata sih 10 sampai 20 Pak margin. 10 sampai 20% marginnya. Gitu ya. Jadi jangan salah nih. Dan kita akan gali dengan Mas Bima ini sebenarnya usaha kambing ini ya. Jalurnya kemana aja dan bagaimana. Yang saya dengar kalau sedang naik ya, sedang peak season gitu, itu pas Idul Kurban ya. Idul Kurban. Kalau Idul Kurban bisa berkali-kali ya omsetnya ya Mas ya. Bisa berkali-kali. Bisa 4-5 kali lipat ya Li ya. Bisa lebih ya, bisa 10-an. 10 kali lipat. 10 kali lipat omsetnya ya. 70 kali 10 700 juta. Jadi bayangin cuannya berapa ya sebagai keuntungan dari usaha ini gitu. Nah, sekarang saya mau tanya jalur bisnisnya. Yang pertama, misalkan kalau orang butuh datang ke sini menghubungi atau ada reseller misalkan lewat agen atau bagaimana tuh jalur bisnisnya? Kalau jalurnya biasanya saya buka pemasaran di Facebook terutama ya sih. Facebook. Dari Facebook. Ini Gen Z ini sebenarnya jangan males ya. Di Facebook bisa jualan, di TikTok juga kalau nggak salah punya ya. Juga ada. Tuh. Nggak usah punya kambingnya ya, ngejualin juga kan boleh ya? Boleh. Gitu, lewat Facebook, promosinya TikTok, dari mulut ke mulut ya? Dari mulut ke mulut. TikTok, Facebook dari mulut ke mulut ya? Sama saya juga kerjasama sama peternak-peternak, ya bisa dibilang kurang gede lah. Yang mungkin secara modal juga belum mencukupi, bantu-bantu jualin. Ya, siap. Nah, kalau peternak-peternak sebagai source, sebagai sumber penyedia kambingnya, itu di mana? Di Jawa atau di sekitar Depok atau gimana? Kita ngambil dari luar kota sih, Om. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Sumatera Jawa ya. Jadi kalau sedang peak season jangan salah, pasti Mas Bima ini muter-muter nyari kambing ya. Soalnya kambing nggak bisa nyari Mas Bima. Yang punya kambing yang punya ya. Kebetulan juga baru sampai ini sebenarnya semalam. Di Jawa. Karena ada permintaan banyak? Ya karena kebetulan stoknya lagi kosong Pak. Stok lagi kosong. Kita belanja lagi keluar. Diecer lagi di sini. Jadi guys, Mas Bima ini punya kandang tapi nggak terlalu besar. Jadi kalau order banyak repot juga ya. Paling ini kandang ini nanti kita akan shoot kandang di belakang. Kira-kira ada berapa, cukup untuk berapa kambing kira-kira? Untuk kapasitas maksimum sih bisa sekitar 150 mungkin. 150 kambing saja ya. Jadi tanahnya kalau nggak salah sekitar 1 hektar ada ke belakang.
Ke belakang nggak nyampe Pak. Nggak nyampe ya? 1.500. 1.500 meter persegi. Ya lumayan bisa 150. Jadi kalau jadi saya membayangkan bahwa bisnisnya itu tidak bisa stok banyak, tapi kalau ada order, Mas Bima dengan timnya akan pergi ke daerah untuk membeli di daerah ya, kerjasama dengan peternak kambing di daerah di Sumatera dan di Jawa ini ya, ada beberapa. Biasanya kabupaten mana aja Mas yang lumbung kambing ini? Kalau untuk di Jawa saya dari Banjarnegara. Banjarnegara ya, sudah banyak relasi di sana ya? Sudah ada beberapa kenalan sih di sana. Kalau Lampung? Di Lampung, Pondok Sumatera. Ya, maksudnya di daerah mana? Daerah Pringsewu. Oh, Pringsewu. Di sana juga sudah ada koneksi untuk supply sampai ke sini gitu ya. Jadi ya luar biasa lah gitu ya. Jadi usaha kambing. Terus satu lagi, satu atau beberapa pertanyaan lagi. Boleh. Ada lagi. Kalau kebutuhan akekah kayak gitu biasanya mereka datang ke sini atau gimana? Paling banyak sih datang ke sini Pak, karena untuk milih kambingnya sendiri mau yang mana. Biasanya dari lembaga-lembaga apa namanya itu? Lembaga Rumah-rumah akikah. Rumah-rumah akekah ya, dari rumah-rumah akekah mereka datang ke sini ya untuk memesan. Akekah saya kira ini kegiatannya cukup rutin juga ya Mas ya? Cukup rutin Pak, karena saya supply paling banyak sih ke rumah-rumah akikah. Oh, jadi malah supply yang paling banyak adalah rumah akekah ya. Jangan lupa anak-anak bapak-bapak nih yang sudah jangan sampai lupa diakekahkan, dan don't miss it untuk pesan ke Mas Bima di sini di Sawangan ya, di Sawangan, di Villa Ngaso Disit. Di sekitar situ ada kandang kambingnya ya, pemeliharaan kambing dan penjualan gitu. Nah, kemudian kalau yang retail tukang sate. Kalian suka sate tuh semua ya. Kalau tukang sate gimana? Ada juga yang langsung pesan ke sini? Tukang sate kebetulan kalau tukang sate langsung sih belum ada Pak. Tapi kita nyuplainya sih ke tukang rumah RPH-nya. Oh, oke. RPH, rumah pemotongan hewan ya, RPH teh ya. Jadi nyaplai ke RPH. Nah, tukang sate beli dari RPH. RPH di sini ada di mana? Di Depok. RPH saya nyoba sih malah ke Ciputat, Pak. Oh. RPH-nya di Ciputat jauh ya. Jadi kalau ini bisnis opportunity juga buat kita. Kalau misalkan kita punya modal, punya lokasi ya. Jadi RPH pesan dari Mas Bima di sini ya. Jadi it's okay gitu. Ini kesempatan bisnis. Jadi tadi saya lihat mencatat untuk transaksi bisnis bisa lewat RPH, rumah pemotongan hewan, terus rumah akekah ya, rumah akekah, dan kita juga menjualnya lewat platform Facebook dan TikTok ya. Kalau channelnya apa? Kalau di Facebook? Facebook Bandar Kambing Dunia. Bandar Kambing Dunia. BKD Farm. Apa itu? BKD Farm. BKD Farm. Bandar Kambing. Gak main-main dunia. Facebook. Kalau di TikTok juga sama? Di TikTok sama Pak. Oh aduh. Worldwide ya. Jadi bagus ini visinya supaya bisnisnya mendunia gitu. It's okay lah ya. Hai tim, ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Mas Bima nih. Kambingnya jenis apa aja biasanya? Nah, kambingnya jenis saya mau ya. Kalau untuk yang paling banyak sih jenis-jenis biasa itu. Kambing-kambing kacangan. Karena kita nyari harga yang paling murah sih sebenarnya. Untuk tukang-tukang sate kan nggak perlu jenis-jenis bagus. Oke. Mungkin kalau pas momen-momen Idul Adha kita baru menyediakan berbagai jenis sih, dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Paling mahal itu jenisnya jenis etawa. Etawa. Kambing etawa. Iya, kesohor itu ya. Itu untuk ukuran dewasanya itu yang siap kurban paling gedenya itu harganya bisa di atas 10 juta sih. 10 juta. Sampai 15 juta. Oke. Kalau yang paling murah sekitar 3 jutaan ada? 3 jutaan ada Pak. 3 jutaan. Kalau untuk hari-hari gini sih, bulan-bulan seperti ini saya jual kambing biasa di
kisaran 800.000, 900.000. Oh ya, Iya, satuan ya. Oh, ada yang 800.000, murah guys ya. Ke sini, pokoknya direct ya, jangan lewat perantara. Begini, cuma 800.000 untuk akekah. Laki-laki 2 ya, wanita 1, anak kalian tuh. Nah, ya harus diakekahkan cuma 800.000. Ya, kalau nggak punya uang bilang sama Mas Bima. 800 sampai 10 juta ya. Kalau musim apa namanya? Idul Kurban. Ya. Mumpung kosong ya. Iya Mbak, sebentar. Nah, ada pertanyaan, ayo. Masnya rencana setelah ini ada event apa terdekat gitu atau kegiatan apa? Mungkin apa klien atau apa? Kegiatan sih belum ada kegiatan apa-apa sih, masih sekitar rutin aja ya. Rutin aja jualan kambing. Jadi pemasarannya sekarang sudah cukup, Cak. Lewat platform, dari mulut ke mulut sudah pada tahu ya. Rumah apa RPH juga ya, kemudian rumah akekah juga sudah pada tahu gitu. Kalau rumah akekah sekarang kira-kira ada berapa yang rutin pesan ke sini? Di pesan ke sini ada sekitar 5 tempat. Rumah akekah ya akekah. Di Depok, Jakarta ya. Iya benar. Nah, sekarang kan banyak usaha-usaha akekah rumahan itu, Pak. Akekah rumahan betul. Ya, Siva tuh, Ocha jadi rumah akekah, bikin perusahaan rumah akekah ya. Nggak usah ada kambing di sana ya, tinggal pesen aja. Tapi harus ada PT-nya. Jadi mungkin KLBI punya kita, KBLI ya, sorry. KBLI kita harus kita extend untuk jualan retail nih, khususnya di bidang peternakan gitu. Rumah akikah, bagus. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau biasanya tiap hari yang ngasih makan kambing terus pembersihan kandang itu Berapa orang karyawan? Ada ABK sih kebetulan. ABK itu anak buah kandang. Bukan anak buah kapal ya. Anak buah kandang. Anak buah kandang. Ada berapa orang, Mas? Kita di sini ada 4 orang. Ada 4 orang ya. Iya. Ada bagian nyari rumput, ada bagian bersih-bersihnya. Iya. Nggak pakai PKWT, cincai, ini mah gajinya juga. Ingat ya PKWT apa? Enggak, jadi kekeluargaan lah, lebih kekeluargaan. Iya. Ada 4 orang karyawan. Orang-orang dekat semua juga sih yang kerja. Siap. Ya, kalau saya berpikir dari sudut agama, sebenarnya orang yang paling mulia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Ya, menghidupi karyawan 4 orang. Ya, alhamdulillah. Gitu. Puji Tuhan, bagus sekali ya kegiatannya. Ada lagi, Teh? Siapa? Ada? Ocha, cukup? suplai rumput dari mana, Mas? Rumput nggak disuplai, Teh, nyari sendiri. Iya. Nyari sendiri. Iya, Depok masih hijau lah ya. Nggak seperti Jakarta masih ada rumput lah. Saudara saya juga suka ngadain rumput. Oh gitu. Itu dia. Oh, boleh lah. Kita sih udah beberapa kali nyoba rumput beli ya, cuman secara operasional lebih membengkak. Pasti. Kalau beli itu karena dia juga mungkin dari daerah pasti. Nggak mungkin enggak itu. Sukabumi mungkin masih banyak rumput ya, Teh ya. Ya, sangat sangat potensial ya untuk rekan-rekan UMKM untuk bisnis peternakan kambing khususnya di daerah. Tapi ya catatan dari saya untuk usaha peternakan seperti ini, kita harus punya lahan yang cukup lah ya, termasuk juga jaraknya ya Mas Bima ya. Benar. Dengan masyarakat. Benar. Karena kalau kambing kan, kalau Mas Bima sekarang bau tai kambing kan udah nggak kerasa. Kalau saya masih kerasa. Karena sudah kebal ya, sudah biasa. Jadi pikirkan lokasinya. Jadi kalau kalian punya lahan yang sedikit banyak lebih jauh dengan tetangga, itu tempatnya ya. Cukup harus luas, paling tidak 1.000 meter, 1.500 meter gitu. Mungkin juga selain kambing, ayam dan lain-lain gitu. Yang trade kambing ada lagi nggak? Usaha yang trade kambing?
Paling itu sapi Pak, cuman sapi di momen mendekati Idul Adha. Oke, jadi sudah mulai merintis ke sapi juga, tapi khususon ya, lebih mendekat ke musim Idul Kurban ya, di mana permintaan untuk kurban mostly kambing, kerbau, sapi lah ya. Jadi sudah mulai merambah juga. Tapi sementara ini Mas Bima dengan timnya hanya khusus menyediakan hewan kurban untuk sapi pada musimnya Idul Kurban begitu. Saya kira cukup lama kita ngobrol, lebih dari 10 menit nih ya. Mudah-mudahan saya dengan Mas Bima obrolan ini bisa memberikan manfaat, bisa membuka wawasan kepada Gen Z, generasi milenial ya. Jangan berpikir bahwa kerja itu di kantor melulu ya, dan ternyata punya peternakan seperti ini juga sangat potensi untuk mendatangkan rezeki yang berkah tentu saja ya. Terima kasih atas waktunya Mas Bima. Sama-sama Pak. Ya, salaman dulu biar kelihatan di YouTube. Semoga sukses selalu ya, dan terus usahanya berkembang. Amin. 1.500, 1 hektar dan seterusnya. Amin. Ya, oke. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih.